Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Suaranya luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar menambah ilmu kita semua. Paki, silakan. Mari sama-sama sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dengan Nabi, silakan. Doa besar. Memberi salam. Kasih Paki, tepuk tangan untuk Paki. Oke, sebelum kita mulai, nih, Ibu mau pantun dulu nih, biar dibilang cakep sama kalian semua. Oke. Pagi-pagi minum air hangat. Oke. Jangan lupa sambil makan coklat. Wahai anak-anak hebat, mari kita belajar dengan penuh semangat. Dicek baju kamu semuanya, apakah sudah rapi? Sudah rapi? Sudah rapi semua? Oke, sekarang lantainya udah bersih semua? Oke, cek cekupnya. Udah ada semua belum? Satu, siapa? Ada, itu mana dia? Dispen itu ya, apa namanya? LRT ya? Oke, kita doakan mudah-mudahan pada semangat bisa juara. Oke, sebelum kita belajar, yuk kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sambil duduk aja deh, nggak apa-apa ya, tapi semangat ya. Oke, cukup. Terima kasih. Semangat semuanya. Semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau sedikit mengingatkan kalian terkait dengan materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Sistem gerak. Oke, sistem gerak itu ada apa aja? Tulang, ada tulang jadi rangka ya, kemudian ada otot, ada sendi juga, yang mana itu semua berfungsi untuk mengatur gerak tubuh manusia ya. Nah, gerak tubuh manusia itu kan pasti kan tidak bergerak begitu saja kan? Nah, pasti ada sesuatu yang memerintahkan untuk bergerak. Kan nggak mungkin tiba-tiba si Aul bergerak sendiri, nggak mungkin kan, pasti ada yang mengemudikan kalau kayak ibarat mobil ya. Oke, coba sekarang ada sedikit beberapa pertanyaan. Nah, tadi sudah sedikit Ibu singgung bagaimana kita bisa menggerakkan tangan kita. Ada otot, ada syaraf, ada syaraf. Oke, menggerakkan
Karena ada otot, ada syaraf. Terus ada sendi. Iya, ada apa lagi? Ada tulang. Terus kira-kira tadi ada syaraf. Kira-kira yang menggerakkan tangan itu siapa? Otot. Otot lurik. Apa? Otot lurik. Tadi saya ada yang bilang siapa lagi? Siapa yang menggerakkan tangan kita? Otak. Oh, otak. Otak yang menggerakkan tangan kita. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nih, bagaimana perintah itu sampai pada tangan atau kaki kita? Sampai kita mau ke sini mau ke situ mau ngambil ini Kira-kira bagaimana? Otak, syaraf. Ada ujung-ujung apa? Saraf? Ada saraf yang digunakan? Oke, coba kita cek kembali. Oke? Baik. Nah, oleh karena itu terkait dengan pertanyaan kalian semua, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat luar biasa yang ada keterkaitannya dengan sistem gerak kita. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke? Hari ini insya Allah nanti kita akan belajar yang mana tujuannya adalah murid dapat mengidentifikasi sistem saraf manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, bersama dengan kelompoknya, murid dapat membuat wayang rangka. Ya, wayang rangka manusia dengan menyusun bagian-bagian rangka manusia dengan tepat. Harus tepat. Kalau nggak tepat nanti yang kaki jadi kemana yang tepat. Itu dia. Nah, kemudian setelah berdiskusi, nanti kamu ada sesi berdiskusi juga dengan kelompoknya. Kalian semua dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semua. Nah, terkait dengan bagaimana langkah pengerjaannya, kemudian sistem kerjanya seperti apa. Nah, yang terakhir, kalian diminta untuk membuat video kegiatan. Ya, video kegiatan. Bisa? Bisa. Bisa banget apa bisa aja? Bisa banget. Kan udah pada jago ya. Oke, next. Oke, biar semangat kita yel-yel dulu. Ingat yel-yel kelas kita kan? Oke, instruksinya dari siapa nih? Dari Bu? Oke, baik. Yang kenceng suaranya ya. Oke. Anak C. Coba kita lihat di sini ada apa ini, baca bareng-bareng? Sistem saraf. Baik. Secara pengertian, tadi sebenarnya sedikit sudah ada yang nyinggung ya. Jadi sistem saraf secara pengertian yaitu adalah bisa dikatakan sebagai sistem kemudi. Tahu kemudi? Driver, ya drive, yuk kau lihat tuh. Nah, oke, sistem kemudi artinya adalah sistem jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh manusia. Nah, kemudian sistem saraf ini terdiri dari, tadi ada yang nyebutin ya, pintar ya, tepuk tangan dong, kalau nggak salah Frans ya. Oke, tepuk tangan dong. Berarti Frans selama ini telah rajin dia belajarnya, rajin belajar bukunya dan fokusnya berhasil ya. Oke, kemudian terdiri dari otak, sumsum tulang belakang dan sel-sel saraf. Ya, ada sel-sel saraf. Nah, otak, sumsum tulang belakang dan sel-sel saraf. Jadi nggak cuma otak doang. Bagaimana kita bisa berjalan, memerintahkan, ambil, jalan, tendang. Tadi pukul jangan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada sistem kerja
dia? Otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Mereka saling berkolaborasi, gitu kan? Saling berkolaborasi untuk untuk mengatur, mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sinkron jadinya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian sistem saraf fungsinya ada apa saja? Fungsinya, fungsi kewaspadaan, fungsi menghubungkan, kemudian sistem mengatur. Nah, coba misalnya sebentar, kamu pernah nggak megang air panas? Megang air panas atau megang air di dalam gelas yang gelasnya berisi air panas? Apa langsung air panasnya? Air, beri cipratan ya. Oke, jadi gelas yang berisi air panas, terus apa yang kamu lakukan kalau misalnya megang? Megang nih, bisa. Hah? Coba bisa peragaman apa gimana? Cara kayak itu nih kira-kira responnya seperti apa? Coba tidak. Seperti itu. Nah, makasih Alvan ya. Jadi nggak mungkin kamu tahu oh panas, ini panas banget ini, terus panas dipegang. Kalau dipegang terus kan bisa apa? Membuat kulit melepuh dan terluka. Jadi ini merupakan salah satu fungsi dari sistem saraf yang terkait dengan kewaspadaan. Jadi dia menjadi benteng terhadap tubuh kita untuk terhindar dari bahaya. Itu berbahaya buat tubuh, jadi hindari itu yang sistem saraf yang berjalan dengan baik. Berbeda kalau kita bicara tentang sistem saraf yang tidak bekerja dengan baik, ya seperti itu. Nanti ada bagian lagi. Kemudian fungsi menghubungkan. Jadi dia menghubungkan antara sel-sel yang ada, sel-sel saraf yang ada di tubuh kita untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan mengatur. Gitu. Baik. Next. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, yuk sama-sama kita lihat video berikut. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Fungsi sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Tadi itu ya. Jenis sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. 1. Otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindera apa yang terjadi di sekitar kita.
Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesan benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh, seperti gerakan tangan dan kaki. Sistem saraf somatik terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit, otot, dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otot, sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Struktur sistem saraf otonom terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk merespons stres dan bahaya, sehingga memungkinkan tubuh untuk bereaksi secara cepat dan efektif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal setelah tubuh mengalami stres atau bahaya. Demikian penjelasan tentang sistem saraf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Kali ini kita akan membahas sesuatu yang Nah, spesial. selanjutnya, tadi sudah tentang sistem saraf, sekarang selanjutnya bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana sistem saraf itu bekerja. Silakan. Terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam penerimaan maupun menangkap impuls antara otak dan seluruh organ tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan menuju ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ otot ataupun dari otot. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama seluruh mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai seluruh mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi.
dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan edukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah kalian sudah menuju tangan kalian untuk menuju ke posisi? Oke, baik. Tadi sudah penjelasan terkait dengan sistem saraf itu sendiri dan bagaimana sistem saraf itu bekerja. Nah, sekarang kita membentuk kelompok. Oke, masih semangat semuanya? Tepuk 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1, tepuk 3. Oke, baik. Fokus ya, masih ya. Baik, kita membentuk kelompok. Ibu pengennya kalian semua berhitung sampai dengan 8. Kemudian ulang kembali dari 1 lagi. Bisa? Bisa? Ibu mulai dari sini ya. Oh, hitung nih, Raffi. Oke, mulai dari sini. Oke, Bu. Ada sengaja. Baik. Pokoknya sampai 8 kembali lagi ke 1. Oke, mulai dari Zen. 5, 4, 6, 7. Baik. Oke, sudah ingat nomornya masing-masing? Ingat nomornya masing-masing? Nah, sekarang kalian berkumpul dengan nomor yang sama, kemudian berkumpul ingat. Oke, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Cepat, cepat. Sudah sama kelompoknya masing-masing, sudah ya? Baik. Sudah bisa kita mulai lagi? Halo. Hai. Oke, udah? Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 kelompok? 2 lagi. Oke, 2 lagi. 2 kelompok lagi yang sama-sama bisa dibantu. Bisa dibantu sudah? Udah? Sudah ada kelompok 1, kelompok 4, kelompok 7, kelompok 5.
Ya. Ayo nih cepetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Satu lagi. Sudah? Sudah lengkap? Apa sih? Bu, apa mau mulai dari awal? Kok gitu? Ada masalah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa kita mulai? Oke. Kita mulai ya. Kelompok 1, 2. 9. Kasih tuh. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua ya? Ada 2. Mana? Ini kan enggak bersih. Silakan. Lu kok Yang kuat satu, jangan satu. ada 2. Ada 2. Iya, keluar satu sayang. Keluar salah satunya, Kak. Oke. Ada 2. Ya, baik ya. Ya, sudah ya. Apa ini? Oke, start ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Apaan siapa nih? Udah gak ada Pak. Beres semua? Oke, 2 menit lagi. Ya, gimana? Sudah selesai?
lembar kerja murid. Oke, silakan dibagi per kelompok. Dioper sebelah sana. Oke, dioper. Ini itu udah satu kelompok. Ya. Baik, sebelah sana belum tuh. Suci kelompoknya. Ya. Siapa yang belum dapat? Baik. Sudah? Oke, ditulis. Sudah terima semuanya? Silakan diisi. Kelompoknya kelompok berapa? Kelompoknya kelompok berapa? Terus anggota kelompoknya ditulis. Gue? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Mana? Ya? Udah diisi? Lihat petunjuk kegiatannya dibaca. Ya, petunjuk kegiatannya dibaca, silakan. Petunjuk kegiatannya dibaca, sudah. Jangan lupa siapkan alat-alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Petunjuk kegiatannya dibaca dengan jangan lupa yang untuk yang mendapatkan tugas untuk membuat video silakan. Ya, silakan dibagi. Silakan siapa yang membuat video kegiatan sudah? Oke, gunting. Guntingnya.
Udah nih. Sedikit harus naik Boleh gimana? Boleh? Silakan. itu robek Rampi, videoin Rampi. Lalu kocak sobek. Ya, gimana? Susah banget kerembesnya. Dulu mau temen lagi. Ini dia pakai pensel ya, Ya. udah tadinya. Apa sih Pak? Ini juga ya. Let's go Rapi bekerja guys. Sini Pi yang gue Pi. Itu yang Lah kan udah itu baru punya. Ya. bisa dibawa. Jangan nangis, jangan nangis.
Terus gimana sistem kerja geraknya? Kerjanya? Ya, silakan. Kasih semangat lagi. Ayo kasih semangat Mas, kelompok 5. Silakan. Silakan, ayo. Sistem gerak dipikirkan dari otak lalu disampaikan dengan saraf kepada otak. Sel-sel Gimana? Kayaknya kalau makan dulu kayaknya dia nggak ada jenggotan gitu. dan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka buat kelompok 5. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang akan tampil?
dan teman-teman. Baik, gerak. Sabar Bu, dekat. Ayo, kami menunggu. Sabar Bu. Ganti-ganti potong aja. Silakan. Sebelah sini, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil karya kami, yaitu wayang angka sistem gerak manusia. Manusia dapat bergerak dengan adanya sistem gerak yang terdiri dari saraf. Sistem saraf berfungsi sebagai pengirim sinyal dan koordinasi gerakan tubuh. Saraf terbagi dari dua bagian, yaitu saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Dengan otak dan bagian tubuh lainnya. Otot. Dibandingkan dengan kaki, mungkin silakan kaki. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggunakan gaya untuk menggerakkan tulang. Ada 3 jenis otot: otot lurik, otot langka, berperan dalam gerakan tubuh yang disadari. Otot polos. Otot polos berperan dalam fungsi organ dalam yang tidak disadari. Otot jantung. Otot jantung berperan dalam memompa darah dan tanpa disadari. Gerak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita kelas buat pramuka. Lanjut. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang wayang rangka. Kalian tahu nggak tentang wayang rangka? Wayang rangka adalah jenis wayang yang terbuat dari rangka kardus yang dibentuk menjadi figur. Wayang rangka ini kemudian dihias dengan kain atau kertas untuk membentuk karakter wayang. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wayang rangka: kardus, gunting, lem, hingga kulit tali. Cara membuatnya. Memotong kertas yang sudah di-print, lalu didouble dengan kardus. Setelah itu bolongkan lubang-lubangnya, lalu
lalu diikat dengan tali bangunan. Setelah itu Ya. agar kokoh diberi kayu sumpit dan untuk bisa digerakkan. Fungsi saraf menerima proses dan koordinasi antara otak dan susun tulang belakang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang digunakan adalah dalam membuatnya adalah menggunting pola yang sudah terbentuk seperti rangka dan seperti pola yang bahkan sehari doang lalu dibagi beberapa hal di bagian dan masukkan tali seperti timbangan digunakan seperti yang digerakkan. Ini mau dua nih, mau pada sini apa sweet aja? Sweet.
2. Otot koas terdapat pada sindek, bahkan dalam seperti album khusus, darah dan saluran pernapasan. Otot jantung otot khusus yang menjadi pada bagian sindek 1. Lagi menjadi 2 yaitu 1. Saraf pusat, bagian dari sistem saraf yang terdiri dari tulang belakang. 2. Saraf inti, sistem saraf bagian atas saraf adalah bagian dari sistem saraf yang di dalamnya sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dari sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk hebat. Oke, tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Oke, ini mau di-spin apa enggak nih kelompok 2? Nih, ayo kelompok 2. Percuma spin juga pengen dapet. Ayo sini silakan terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi pertama bikin wayang kerangka. Sistem saraf adalah sistem tubuh yang mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh seperti pergelangan, sensasi, aliran dan reaksi. Saraf, kontrol, dan mengkoordinasikan berbagai proses tubuh seperti pergerakan, sensasi, dan organ. Sistem saraf pusat (SSP) terdiri dari dan total tulang. 2. Sistem saraf SSP terdiri dari saraf yang menghubungkan SSP dengan bagian tubuh lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya luar biasa. Pokoknya the best lah buat kalian ya, dengan
juga situasi dan kondisi serta keterbatasan alat bisa jadi juga. Baik, lanjut. Oke, kita refleksi. Oke, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, banyak kan? Oke, bisa nggak kalian menuliskan dua saja, dua materi yang sudah kita bahas hari ini di screening note yang akan Ibu berikan ke kamu semua. Oke, ini mau warna apa? Ini, Ibu suka warna pink ya? Oke, dua materi saja, dua poin saja. Mau tahu itu ya? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan nanti. Tidak. Maka. Pink itu semuanya. Kuning. Pink juga. Wah, pink. Ayo. Kuning apa? Oh iya iya. Oke udah. Ini warna apa? Ikut ya kan? Tulis. Ini warna apa? Pink. Apa ya? Ada ini juga ya. Iya, ayo. Setelah pinknya habis. Ini udah belum? Oh, ini habis ya. Nggak ada biru sayang. Ini udah kan? Oke, yang sudah menuliskan boleh ditempelkan di papan tulis. Ayo, nggak bisa lewat. Ayo silakan dikumpul. Sudah selesai. Pakai pendong pen. Sudah? Ayo nak. Tutup. Sudah? Wah. Sudah? Ayo, kalau sudah bisa di. Oke, silakan ditaruh. Kelompok aja, kalau enggak, nah, tempel aja.
belakang. Unsur tulang belakang, kemudian sel saraf. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem sistem saraf itu sendiri? Sistem saraf itu sendiri adalah apa? Sistem gerak, sistem kemudi yang mengendalikan suatu sistem jaringan yang mengkoordinasi agar tubuh kita bisa beraktivitas. Dan selanjutnya yaitu evaluasi. Oke, untuk yang terakhir dari kegiatan pembelajaran kali ini, silakan kalian mengerjakan evaluasi. Ini dia. Udah. Belum. Baik, Elsa minta tolong dikumpulkan teman-temannya. Ya, sudah selesai kan ya? Sudah. Oke, ya, yang udah silakan, cepat. Udah sedih? Ayo,
Kak? Aku pas ke PMS